Selamat pagi semua, ketemu lagi dengan channel Bulang Batu dari New York City. Kali ini kita akan berkunjung ke markas besar PBB di New York City. Markas besar PBB ini terletak di First Avenue di 42 Street sampai 48 Street. Memang komplek ini sangat besar, dan seperti kita ketahui PBB ini beranggotakan sekitar 193 negara, dan ada 3 negara partisipan yang tidak jadi anggota, ialah Palestina, Taiwan, dan Vatikan. Dan mari kita lihat apa dan bagaimana di dalam gedung ini. Ini adalah persembahan dari Italia, dan ini pemandangan ke arah belakang gedung ini, itu arah ke East River. Pemandangan yang sangat spektakuler. Dan ini wajah dari depan gedung ini. Dan beginilah keadaan di dalam lobi. Di lobi ini kita sudah disuguhkan dengan gambar-gambar, poster-poster, lukisan-lukisan atau patung-patung. Seperti yang kita akan lihat sekarang ialah patung. Ini patung persembahan dari South Africa, yang patung ini dinamakan Salam Perdamaian. Ini yang dipersembahkan oleh South Africa. Ini lukisan Unity, tapi tidak ada nama pelukisnya, dan juga patung di sini tidak ada juga keterangan. Dan beginilah keadaan lobi di United Nations ini. Dan di hallway di first floor di lobi ini terpampang foto-foto dari bekas-bekas Secretary General, mulai dari Ban Ki-moon, baru Kofi Annan yang dari Ghana. Setelah Kofi Annan ada Boutros Ghali dari Egypt, dan Javier Pérez de Cuellar dari Peru, dan itu Javier Pérez de Cuellar dan Kurt Wilhelm Austria dari Austria, dan Yutan dari Burma, dan Bapak Lee ini terakhir, ya pertama kali dulu. Dan di sampingnya itu ada poster-poster anak-anak korban dari konflik di negara-negara yang sering berkonflik, seperti ada anak-anak yang dari Ghana, anak-anak yang dari Egypt, anak-anak yang dari Syria, ada anak yang dari Gaza, dan ada yang dari Palestina. Seperti kita ketahui, gedung PBB ini bukan satu negara internasional berdiri di tengah-tengah kota ini, tapi ini adalah satu perserikatan. Dan ada juga, memang ada keistimewaannya, karena komplek ini benar-benar di luar dari wewenang Amerika. Jadi sekiranya ada sesuatu terjadi di dalam gedung ini, NYPD atau New York Police Department tidak bisa masuk ke sini tanpa persekutuan dari Secretary General. Dan mereka mempunyai security sendiri, firefighter sendiri, dan postal sendiri. Mereka punya kantor pos sendiri di sini. Dan di lobi ini juga terdapat sejarah bagaimana pertelevisian, penyiaran pidato-pidato yang terkenal di sejarah, bagaimana berita-berita disampaikan, dan bagaimana dari yang paling simple sampai ke era digital sekarang ini. Ini adalah
meja kantor. Beginilah bentuk meja kantor originalnya di gedung-gedung ini. Oke, ini di lobby. Sekarang kita di second floor. Ini adalah satu lukisan karya seni dari seorang Dominican Republic. Ini melukiskan dari awal manusia yang masih keadaan susah, miskin, tidak berpendidikan, dan hampir tidak beradab, dan mulai dibangun di era setelah Perang Dunia Kedua, membangun peradaban, membangun pembangunan fisik dan mental, sehingga setelah Perang Dunia Kedua manusia mulai beradab, manusia sudah mulai berpendidikan, manusia mulai sejahtera. Ini kita di Dewan Keamanan Chamber. Dewan Keamanan PBB ini terdiri dari 15 negara anggota, 5 anggota tetap dan 10 tidak tetap, termasuk satu diantaranya Indonesia yang tidak tetap selalu terpilih di waktu Assembly General. Dan ini di chamber ini dipersembahkan oleh negara Norwegia. Ini peacekeeping anggotanya dari beberapa negara, dan kita juga pernah masuk ke dalamnya. Dan ini ada dari Malaysia, nona dari Malaysia. Ini Trusted Council, Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan ini ruangan ini, gedung ini dipersembahkan oleh Denmark, dekorasi semua Denmark. Jadi tugas-tugas utama orang ini adalah mewakili negara-negara yang seperti sebelum tahun 1945 masih banyak negara-negara di bawah kolonial. Jadi mereka inilah yang mengurus-ngurus, membantu untuk memerdekakan. Dan prinsip dari inilah menghargai manusia dan menghargai kemanusiaan. Ini Ekonomi dan Social Council. Ini kita tahu udah ekonomi. Ini berarti dengan urusan dengan keuangan, bantuan, ya, seperti bantuan ke Ukraina pada saat sekarang ini, dan mengurusi organisasi-organisasi PBB seperti UNESCO, WHO, dan organisasi-organisasi PBB lainnya. Dari sini semua dikendalikan. Di samping 4 chamber ini kita juga banyak lukisan. Lukisan ini, judul dari lukisan ini adalah Golden Rule, yang dilukis oleh seorang seniman bernama Norman Rockwell, yang dilukis pada tahun 1961, yang dipersembahkan untuk Nancy Reagan. Dan Nancy Reagan mempersembahkan ke United Nations ini pada tahun 1983. Lukisan ini berbicara tentang bagaimana perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, warna kulit, dan kita semua sama. Itu yang ditegaskan di dalam lukisan ini. Menghargai perbedaan. Lukisan ini terbuat dari serpihan kaca beling yang terdiri dari lebih dari 22.000 keping
kaca dan untuk menciptakan sebuah lukisan yang sangat menarik ini dan sangat berbicara. Ini adalah miniatur alat sirkulasi udara. Ini dipersembahkan oleh negara Arab Saudi, dan ini aslinya memang sangat besar sekali yang suka diletakkan di atas building sebelum ada electrician untuk air condition, dan ini akan memutarkan atau mensalurkan arah udara ke dalam building-building besar. Dan saudara, ini adalah dari Thailand, kita sudah tahu ini adalah Thailand. Dan ini biasanya perahu semacam ini dibuat dari satu kayu. Dari satu batang kayu diukir menjadi perahu seperti ini. Dan ini adalah yang dipersembahkan oleh Thailand untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk United Nations ini. Ini yang sangat menarik. Ini dilukis oleh seorang seniman dari Belarus. Ini menceritakan bagaimana dulu Chernobyl yang di Ukraina tahun 1986 yang bocor dan radiasi kemana-mana dan banyak sekali korban manusia. Radiasi itu sampai di Belarus sekitar bertahun-tahun setelah kejadian itu, karena radiasi itu mengikuti aliran sungai sampai ke Belarus, sehingga seniman ini melukis lukisan itu. Yang tidak kalah penting dan sangat menarik ialah masalah senjata atau alat-alat yang dipakai untuk berperang. Ini adalah bom semacam ini sangat interesting. Yang membuat bom ini hanya cuman berbiaya sekitar $3, tapi untuk menetralisasi bom ini memakan biaya sekitar $300 sampai $1.000. Jadi yang sangat disayangkan sekali ketika negara-negara yang pernah berperang, banyak bom-bom semacam ini tertinggal dan tertanam di tanah karena tertutup debu, harus hujan, dan pada suatu saat ini bisa meledak dan memakan korban. Jadi sekarang ini sudah ada perjanjian dari banyak negara, 50 something negara, untuk tidak memproduksi bom-bom semacam ini, karena kita bisa melihat ya, seperti tadi saya bilang, bom-bom ini sangat gampang dibuat dan murah biayanya, tapi resikonya, dan bom ini tidak akan pernah expire kalau tidak dijinakkan sendiri. Jadi ini ada satu filosof dari seniman Gilles Noodle, dia bilang ini, "No more war. What is the point of the saving life if you are not get a life back?" Ini foto dari bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu pada tahun 1945 di Nagasaki, Hiroshima. Jadi ini diterangkan oleh guide ini ya, bahwa bom ini memang sangat berbahaya dan bom ini tidak diizinkan lagi untuk diproduksi, dan bom ini setelah diledakkan juga meninggalkan banyak penyakit seperti virus, bakteri yang bisa menular kemana-mana. Dan waktu bom itu terjadi, patung ini berada sekitar 4 km dari lokasi bom ini. Tapi apa yang kita lihat, kita bisa melihat di belakang daripada patung ini bisa tercoreng-coreng dan pecah-pecah begitu. Nah, itulah radiasi dan kekuatan pengerusak bom ini. Jadi saudara-saudara, yang paling terkenal, yang paling sering kita lihat di TV ialah ini, General Assembly Chamber. Disinilah setiap tahunnya negara-negara anggota dari seluruh dunia mengirimkan kepala negara mereka ke sini untuk berdiskusi, meeting, membicarakan hal-hal penting untuk perdamaian dunia, untuk kesejahteraan dunia. Dan ini terjadi setiap tahun mulai dari November sampai Desember, 1 bulan penuh. Dan
ini adalah yang paling suka kita lihat di dalam berita-berita di bulan-bulan September, November, Desember. Jadi saudara, begitu dulu pertemuan kita kali ini. Begitu dulu video kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa di like, di share, di subscribe. Dan terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Bye-bye.